قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas video seorang ustadz dari negeri jiran kita, negeri tetangga kita, negeri Malaysia. Ada Ustadz Dr. Rozaimi Ramli, kaum muslimin, di mana Ustadz Dr. Rozaimi Ramli ini membahas tentang negerinya para habaib, yang selama ini kalau kita menyimak video-video para habaib, mereka itu sangat membangga-banggakan negeri mereka. Tapi bukan negeri mereka sih kaum muslimin, karena mereka kan lahirnya di Indonesia, ya, bahkan nenek-nenek moyang mereka juga lahir di Indonesia. Hanya saja mereka ini membangga-banggakan negeri yang katanya itu nenek-nenek moyang mereka terdahulu, ya, negeri Yaman. Ya, kita tidak mencela Yaman kaum muslimin, ya, naudzubillah min dzalik, ya, nggak ada hubungannya sebenarnya dengan sikap kita terhadap negeri Yaman, ya. Ya, kita anggap negeri Yaman ya negeri-negeri seperti yang lain lah kaum muslimin, ya. Tapi yang jadi masalah di sini, ya, para habaib itu kalau berbicara tentang Yaman, mereka memujinya setinggi langit kaum muslimin. Ya, bahkan melebihi langit, tembus langit. Bahkan tanah suci, ya, dua tanah suci, Mekah dan Madinah, itu kalau dibandingkan dengan Yaman, seolah-olah nggak ada apa-apanya kaum muslimin. Kalau kita di Mekah dan Madinah, ya, itu tetap tidak diperbolehkan namanya kita itu berzikir di dalam WC. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam WC, berdoa di dalam WC, itu nggak boleh. Tapi kalau di Yaman, ya, berdoa di dalam WC pun itu makbul katanya. Saking berkahnya Yaman, melebihi Mekah dan Madinah kaum muslimin. Tapi coba kaum muslimin, kita simak bagaimana cerita Ustadz Rozaimi Ramli yang menceritakan tentang khurafat para habaib, ya, yang kemudian menceritakan tentang kondisi Yaman, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Komen dekat TikTok, pengguna-pengguna TikTok ni ada komen. Kan ada Habib datang kan negara kita ni. Habib bagi ceramah, komen kat bawah tu. Masya Allah, Habib datang, hujan terus negara kita. Pasal tak 2-3 hari ni sejuk? Pasal tak 2-3 hari ni hujan? Sebelum ni panas. Masya Allah, Habib. Nabi SAW sebut dalam hadis, ketika mana di zaman Nabi SAW pernah berlaku anak Nabi SAW, Nabi Ibrahim meninggal kan? Apa yang berlaku pada hari itu? Gerhana matahari. Sehingga kan ada para sahabat yang kata, oh ni gerhana ni sebab Ibrahim meninggal ni. Nabi kata apa? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan li mauti ahad wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Dia tidak pernah menjadi gerhana disebabkan oleh kerana kehidupan seseorang ataupun kematiannya. Sudah membesarkan lebih pada hak ni. Kalau dia tak datang pun, hujan juga kalau Allah Ta'ala nak hujankan. Bahkan negara Habib tu panas, kering kontang. Padang pasir pun perang lagi. Saya pergi dah Yaman ni, saya tengok kering, tak hujan pun, dia duduk hari-hari kat situ. Saya bukanlah nak hina manusia, tapi kita nak angkat manusia lebih-lebih sangat ni pasal apa? Ini benda-benda khurafat. Tapi cuba tengok, dia hanya kaitkan dengan benda yang baik. Itu masa Habib datang, ringgit jatuh tak nak kaitkan. Habib datang negara kita, ringgit jatuh nampaknya. Tak nak kait. Sebab dia tak terfikir yang tu. Banyak benda-benda yang lain yang kita tak suka berlaku. Kenapa kita tak kaitkan dengan kedatangan Habib tu? Kerana tak ada kaitan. Sama jugalah macam benda lain pun tak ada kaitan. Maka kita perlu sedar benda ni. Itulah kaum muslimin, salah satu kerusakan akidah dari para muhibbin, ya, di mana akidah tersebut ya yang merusak para habaib kaum muslimin. Ya, para habaib itu kan selama ini menanamkan
doktrin kepada jamaahnya bahwa para habaib itu penuh barokah. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan habaib itu barokah. Makanya sampai si Bahar lelang siwak, lelang serban bekas, ya, kemudian ada Mustafa itu juga melelang roti bekas gigitan, ya, dengan harga yang fantastis, laku. Karena apa? Mereka menganggap bahwa itu adalah ngalap barokah. Kalau sampai memakai cincin bekas Bahar, siwak bekas Bahar, serban bekasnya Bahar, ya, roti gigitannya Mustafa, ya, air minum bekas kiai juga, karena ada kiai-kiai yang ya sama dengan habaib ini, ya, suka menanamkan doktrin-doktrin yang menyesatkan dengan modus barokah, ya. Sehingga ketika ada Habib datang di Malaysia, mereka kait-kaitkan dengan sesuatu yang mereka anggap baik, yang mereka rasakan baik, ya, untuk membuat framing bahwa Habib ini benar-benar barokah. Ya, contohnya itu tadi, ya. Katanya Habib datang ke Malaysia, ya, kemudian para muhibbin merasakan keberkahan, ya, kemudian di Malaysia turun hujan, sejuk dan lain sebagainya. Padahal Habib itu hidup di Yaman, kata Ustadz Rozaimi tadi, ya. Di Yaman itu kering kerontang, ya, padang pasir, nggak ada hujan. Sudah berhari-hari beliau di sana nggak ada hujan. Ya, tapi ketika datang ke Malaysia ada hujan, dikait-kaitkan bahwa itu adalah keberkahan dari para habaib. Lah kalau berkah seharusnya kan di sana subur, makmur, sejuk kotanya, nggak gersang kering kerontang, kan seperti itu kaum muslimin. Tapi yang namanya muhibbin kaum muslimin, ya, kalau nggak on ya nggak muhibbin. Orang yang cerdas nggak bakal jadi muhibbin. Ya, kok bisa-bisanya dikait-kaitkan dengan kedatangan Habib, ya. Kemudian Malaysia ada hujan. Padahal di negeri Habibnya sendiri kemarau, kering kerontang. Dan sekali lagi, ya, ini bukan kita merendahkan Yaman, tidak, ya. Tapi yang kita bantah itu adalah keyakinan-keyakinan khurafat, akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan yang ditanamkan oleh para habaib kepada muhibbin, kepada para muhibbinnya. Seolah-olah segala sesuatu itu dikaitkan dengan adanya habaib. Ya. Kalau perkara yang baik-baik dikaitkan dengan adanya habaib. Ya. Dan beliau tadi membawakan hadis dari Al-Imam Bukhari kaum muslimin, yang menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan seperti apa yang diyakini oleh para muhibbin itu adalah keyakinan batil. Ya, bahwa dahulu, ya, ketika anak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia terjadi gerhana matahari. Kemudian para sahabat ada yang mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana matahari ini adalah dengan sebab meninggalnya anak Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian keyakinan yang seperti itu diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankhafisani limauti ahadin wala lihayatih. Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi apabila kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah. Sama dengan hujan. Hujan itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak bisa dikatakan hujan itu terkait dengan datangnya seseorang atau perginya seseorang. Tapi karena sudah terlanjur terdoktrin bahwasanya Habib itu berkah, ya, maka muhibbin mengait-ngaitkan bahwa hujan itu datang karena ada Habib yang datang. Memang kalau sudah cinta buta, fanatik buta, ya, maka kalau istilah kerennya itu tai kucing pun rasa coklat. Sudah jelas ditipu, ya, masih manut saja. Cobalah para muhibbin itu, ya, digunakan sedikit akal sehat dan kewarasannya kaum muslimin. Ya, dipikir pakai logika yang sehat kaum muslimin. Ketika para habaib itu membangga-banggakan Yaman, yang kata mereka Yaman itu luar biasa, bahkan sampai berdoa di dalam WC pun itu bakal kabul, yang katanya isinya wali semua, yang katanya di sana itu
negeri impiannya para wali, ya, negeri idaman para wali. Coba dipikir, kenapa kok para habaib itu nggak mau ke sana, nggak mau hidup di Yaman? Coba dipikir pakai logika kaum muslimin. Kalau memang berdoa di Yaman itu, ya, di dalam WC pun itu bisa terkabul, saking berkahnya. Coba kenapa kok sekarang ini Habib kalang kabut saja nggak teratasi? Ya, padahal di sana ada wali yang katanya wali kutub, ya. Ada Pak Umar bin Hafiz. Ya, Pak Umar bin Hafiz suruh berdoa di Yaman, suruh menyelamatkan para Habib yang ada di Indonesia ini, ya. Ini Habib di Indonesia diobrak-abrik sama Imaduddin, sama Roma Irama. Mereka saja kocar-kacir, ya. Ya cobalah suruh berdoa di Yaman, ya. Suruh berdoa yang ada di Yaman sana. Suruh mendoakan. Ya siapa? Katanya wali itu kan tiap tahun ada. Ada wali kutub tiap tahun ada. Ya, coba suruh wali-wali itu suruh berdoa. Suruh berdoa minta supaya para muhibbin ini nggak pindah ke lain hati, tetap mencintai para Habib. Ya. Coba orang-orang yang tidak percaya dengan Habib itu buat mereka cinta sama Habib. Ya. Coba. Padahal kalau mau berpikir kaum muslimin, ya, dari mereka memuji Tarim, yang katanya Tarim itu negeri yang penuh berkah. Ya kalau ada di Tarim itu nggak perlu banyak ibadah, cukup jaga hati, jaga lisan saja, itu keluar dari Tarim jadi wali. Berdoa di dalam WC dikabulkan. Ya semua yang ada di sana tidak tumbuh balik kecuali jadi wali. Ya kemudian para Habib yang ada di Indonesia nggak pengen tinggal di Tarim, itu sudah tanda tanya besar. Ya, kalau memang seperti itu keadaannya kaum muslimin, ya pastilah mereka akan berlomba-lomba untuk tinggal di Tarim. Ya, coba jadi wali, bisa masuk surga semaunya. Ya, kalau lagi suntuk di dunia pindah ke surga, nanti suntuknya hilang balik ke dunia lagi, nanti suntuk lagi balik ke surga lagi. Ya, bisa memadamkan api neraka, bisa mengislamkan orang-orang kafir yang sudah mati, orang yang ahli maksiat kalau cinta sama habaib pasti masuk surga tanpa hisab. Coba. Ya. Kalau memang cerita tentang Yaman itu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh para habaib, ya, pasti mereka ingin hidup di Yaman. Ya, dengan adanya mereka tidak ingin hidup di Yaman, pertanda bahwa apa yang mereka ceritakan itu semuanya kedustaan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.